Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya Waalaikumsalam. hormati. Saat ini kita akan eh, coba melakukan peran untuk coach dalam kali ini akan menerapkan kasus 2, di mana pada kasus ini Ibu Reni PPK sebagai coach dan Ibu FT Pertiwi itu sebagai coaching, dan saya sendiri bertindak sebagai pengamat. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan untuk memulainya. Silakan Ibu FT atau Ibu Reni, silakan, waktunya kami persilakan. Saya langsung ya sebagai coach, Ibu FT. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Bu. Waalaikumsalam, Bu Reni. Kenapa belum pulang? Teman-teman sudah pada pulang, kenapa kamu masih duduk di sini? Lagi nunggu jemputan, Bu. Belum dijemput. Siapa yang jemput? Kakak? Iya, Bu, kakak. Oh iya. Ibu perhatikan FT beberapa hari ini di kelas murung. Sudah itu kalau istirahat Ibu lihat tidak pernah keluar, dan biasanya kamu rajin ke perpustakaan, setelah itu keluar ngobrol sama teman di taman. Kok sekarang berbeda? Ada apa? Iya, Bu, saya sedih, Bu. Di kelas tuh saya disindir-sindir terus kan gini, Bu, ya. Teman-teman saya di kelas itu kan pada les semua. Nah, kemudian saya sendiri yang tidak les. Kebetulan saya sendiri, Bu, di kelas itu yang nggak les. Nah, kemudian guru di kelas itu selalu nyindir-nyindir gitu, Bu, anak-anak yang nggak les gitu. Nilainya nanti kecil gitu, nah, Bu. Jadi saya tersinggung, Bu, karena saya kan nggak les, Bu. Ya Allah. Pelajaran apa? Pelajaran matematika, Bu. Oh, Bu Siti ya. Iya. Oh, di dalam kelas cuma kamu sendiri yang tidak ikut les? Sepertinya iya, Bu, tapi kayaknya ada satu lagi sepertinya, Bu. Cuma saya nggak tahu, kayaknya kalau lihat sih yang lain banyak banyak yang les, Bu. Terus teman-teman yang lain bagaimana? Maksud Teman Ibu yang lain, teman-teman yang tidak les? teman yang tidak les itu, Bu, kalau di kelas, ya di kelas itu memang nilainya bagus-bagus, tapi saya juga nilainya bagus-bagus, Bu. Walaupun tidak les, nilai saya juga bagus, Bu. Jadi kan saya rasa saya nggak harus les, Bu, karena saya sudah bagus nilainya. Kebetulan ya, Bu, saya itu nggak punya, orang tua saya itu belum cukup untuk membiayai saya untuk les. Jadi saya belajarnya di rumah bersama kakak. Jadi itu alasan Esti untuk tidak ikut les. Tapi sebenarnya ingin ya les. Ya kalau ada uang sih pengen juga sih, Bu, les, lihat kayak teman-teman itu enak sekali les. Tadi apa tahu? Nah, gue pernah tanya kalau itu alasan Esti tidak ikut les. Apa, Bu? Putus-putus, Bu. Apa Budinya tahu alasan Esti tidak ikut les? Padahal Belum sih, Bu, belum tahu, Bu Sitinya itu saya nggak les kenapa gitu. Saya belum cerita sama Bu Siti kalau saya nggak les. Sebenarnya sih, Bu, kalau les itu anak-anaknya sih sama saja sih, Bu, seperti saya. Sebenarnya nilainya juga nggak jauh beda dengan saya. Kemudian, tapi itu, Bu, kalau les itu anak-anak tuh selalu dikasih bocoran soal. Nah, itu yang saya nggak sukanya, Bu.
Waduh, bocoran soal. Udah Teman-teman nanya. Bu cerita katanya kalau mau ulangan itu dikasih bocoran soal. Itu kan sebenarnya nggak boleh kan Bu? Ya, kurang baik. Bocoran soal itu bisa dong berarti minta. Ya kalau saya mau sih Bu deket-deketin temen yang les saya bisa minta Bu. Tapi Tapi gimana? ke Silakan. enggak sih belum Bu belum saya praktekkan. Oh, Ya. ingin tidak praktekannya? Nggak mau lah Bu, kan ulangan harus belajar dulu, kan nggak boleh Bu kalau sudah dikasih bocoran soal berarti kita tidak belajar dong, jadi nggak bisa pintar. Saya pengennya itu Bu, Iya. saya pengennya itu kalau sudah, maksudnya itu Bu guru itu harus sama rata gitu loh Bu, kalau saya jadi kalau anak yang les dengan yang tidak les itu seharusnya sama gitu, tidak boleh Sama, iya. membedakan gitu. Iya, seharusnya seperti itu. Dan Ibu yakin sebenarnya mungkin itu ya maunya Ibu Siti itu ya kayak gitu harus sama. Tapi mungkin perasaan FT aja mungkin merasa di apa ya? Merasa disinggung-singgung. Ibu rasa apa namanya Ibu Siti tidak akan menyinggung. Nah, sekarang Iya. coba Esti sudah cerita. Kira-kira gimana Esti ke depan? Mau kita ikut les atau bagaimana? Kalau ikut les sih saya mungkin belum bisa Bu ya, karena orang tua saya belum ada uang, karena ada kakak saya yang kuliah, ada adik saya 2, memang butuh biaya dan saya belajar juga di rumah dengan kakak Bu, kenapa saya tidak ikut les. Kemudian saya juga inginnya, ingin bicara sih sama Ibu Siti kalau bisa jangan dibeda-bedakanlah antara anak les dengan anak yang tidak les, kemudian nggak enak lah Bu di kelas kan soal memang sih mungkin Bu Siti tidak menyinggung ya, cuma perasaan saya saja, tapi, lebih enaknya tidak mengaitkan dengan les gitu Bu. Masya Allah, ini FT ini udah cantik, udah pintar dan Ibu rasa cara apa namanya? Kamu udah bisa ambil langkah nih benar. Kamu tetap harus semangat belajar, tidak harus les tapi belajar harus tetap juga semua yang ada kan tidak harus les seperti Iya. itu minta bantuan Iya Bu. Iya Bu, insya Allah nanti saya coba Bu ya lakukan ke Bu Siti Bu ya. ya nanti nanti cepet apa namanya ngobrol lagi sama Bu Siti jangan jangan cemberut kita nggak apa namanya kita nggak bisa langsung saya tersinggung nih enggak kita harus wah ini berarti apa namanya jadikan semangat buat aktif wah ibu ini seperti ini berarti ibu Siti ini mau saya berhasil saya jadi anak yang saya bisa ngelakuin apa jawab soal semua gitu ya semangat ya Evi. Iya, iya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Seperti itu kan cantik ya sekarang silakan Iya. itu sepertinya kakaknya sudah di depan Iya. sekarang besok harus Iya, iya Bu sudah dijemput. hati-hati ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni, Bu Epti. Iya. Masya Allah, Ini enak kalau punya siswa yang cantik, pinter itu kan enak ini Bu. Iya oke. Jadi iya jadi apa namanya dari percakapan Ibu Reni, Bu Epti ya kan memang enak ya. Jadi apa namanya antara guru dan anak memang perlu kedekatan ya kan perlu dapat apa ya memposisikan kira-kira Ibu Reni sebagai guru itu dapat memposisikan apa
turut merasakan. Nah, turut merasakan apa yang dirasakan oleh siswanya gitu kan. Nah, turut merasakan itu. Jadi saya kira sih Ibu Reni sudah cukup baik. Bagaimana cara Ibu Reni mendapatkan satu masalah, mengapa Ibu Reni mengidentifikasinya, ya kan? Nah, itu sehingga Ibu Reni dapat mengajak siswanya untuk apa nih rencana ke depan yang perlu siswanya lakukan untuk mengatasi masalahnya sendiri, begitu kan Ibu Reni ya. Jadi menurut Indah juga ya, jadi menurut Indah apa namanya yang Ibu Reni sampaikan, yang Ibu Reni lakukan sebatas pengetahuan saya sebagai pengamat di sini, saya kira cukup baik Ibu Reni untuk perannya sebagai coach, ya kan. Ya tinggal bagaimana nanti apa namanya kita belajar lagi, kita sama-sama cari apa namanya itu pengetahuan lagi bagaimana nih cara menjadi coach yang baik ya. Sementara ini kalau kita kalau sementara ini kan kita berpikirnya tadi itu coach itu adalah langsung memberikan apa namanya itu jalan keluar ya Bu ya, langsung memberikan jalan keluar ini loh, tapi ternyata sebagai coach itu adalah kita harus benar-benar apa namanya detail, benar-benar tahu tuh apa yang menjadi titik permasalahannya di mana, kemudian harapannya peserta atau coach itu sendiri dia dapat menemukan sendiri solusi yang paling tepat untuk yang dia hadapi gitu. Terima kasih Bu Reni, Bu Epti ya. Ya, terima kasih Pak. Maaf. Izin saya matikan kamera, ini turun dari mobil. Oke, Bu Reni. Ini kembali ke room baru lagi, Pak. Ntar kita tunggu dulu, mungkin apa namanya di room sebelah itu masih belum selesai. Belum selesai. Iya.